students, berikut merupakan outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas terkait kinetika reaksi tentunya ya, mulai dari order reaksi dan kecepatan reaksi, kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi penguraian obat dalam larutan. Ada juga nih kita akan belajar faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi obat dalam larutan. Setelah itu kita akan membahas juga reaksi penguraian dan juga usaha stabilisasi reaksi penguraian serta pengaruh katalisasi terhadap laju penguraian suatu zat. Dan yang terakhir seperti biasa nih, pasti kita akan latihan soal bersama-sama. So, tunggu apa lagi? Kita bahas satu persatu yuk. Student, siapa nih yang di sini tahu yang disebut dengan order reaksi? Nah, order reaksi itu merupakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Order reaksi itu terdiri atas 3 macam, yaitu order reaksi 0, 1, dan juga 2. Nah, perbedaannya apa aja, students? Penasaran? Kita lanjut yuk. Oke, tentunya kita awali dengan order 0 terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tampak bahwa pada perubahan konsentrasi reaksinya itu ternyata tidak mempengaruhi laju reaksi tersebut. Sehingga bilangan berapapun yang memiliki pangkat 0 maka tidak akan bernilai dengan 1. Pada order reaksi 0, nilainya hanya bergantung pada tetapan laju reaksinya. Nah, dari grafik di sini tertera ya, kecepatan laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi zat. Sehingga berapapun nilai konsentrasi zat, maka laju reaksinya akan tetap konstan. Kita lanjut ke order pertama. Nah, pada order reaksi 1, pertambahan laju reaksi itu sama dengan perubahan konsentrasi zatnya nih students. Berbeda ya sama yang order ke-0 tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di grafik bahwa laju reaksi terlihat meningkat ya students jika konsentrasi zatnya meningkat. Yang terakhir yaitu order kedua. Suatu reaksi yang memiliki order reaksi kedua tampak pada nilai laju reaksinya, students. Karena nilai laju reaksi tersebut itu merupakan hasil kuadrat dari perubahan konsentrasi. Hal ini terjadi karena order reaksi kedua merupakan kuadrat dari konsentrasi reaktannya. Nah, students dapat dilihat ya pada grafik berikut yang kenaikannya melengkung. Jadi, bentuk grafiknya itu melengkung ke atas. Nah, apabila konsentrasi naik menjadi 4 kali lipat, maka laju reaksinya pun juga bertambah, yaitu 16 kali lebih besar. Wah, peningkatannya sangat signifikan ya, students. Oke, students, berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi penguraian obat dalam larutan. Yang pertama yaitu pH. Nah, teman-teman pasti tahu ya bahwa keasaman atau kebasahan suatu larutan itu tentunya dapat mempengaruhi terhadap dekomposisi senyawa obat. Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitasnya. Nah, yang kedua yaitu suhu. Ketika suhu dinaikkan, maka laju degradasi obat pun juga semakin cepat ya. Yang ketiga, cahaya dan juga kelembapan. Nah, cahaya terutama sinar UV nih itu ternyata dapat meningkatkan fotolisis. Sedangkan kalau kelembapan itu bisa meningkatkan dekomposisi ataupun penguraian. Yang keempat, logam berat. Nah, ternyata nih students, logam berat seperti kobalt dan nikel itu bisa meningkatkan laju pembentukan radikal bebas sehingga meningkatkan laju penguraian oksidatif. Nah, yang kelima yaitu kompleksasi. Sesuai dengan namanya kompleksasi, berarti terjadi pembentukan kompleks itu bisa menurunkan laju hidrolisis dan oksidasinya. Yang terakhir, yang keenam yaitu surfaktan atau surface active agent. Nah, penambahan surfaktan ternyata dapat menurunkan laju hidrolisis loh, students. Gimana nih students sampai di sini? Semoga makin paham ya. Nah, kalau udah paham, kita lanjut. Oke students, tadi kan kita sudah membahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penguraian. Nah, sekarang nih kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi obat dalam larutan. Yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini akan berakibat
adanya atau terjadinya tumbukan antar molekul yang intensitasnya semakin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Yang kedua yaitu luas permukaan. Nah, semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan itu bisa jadi semakin tinggi, students. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung semakin atau lebih cepat lagi. Yang ketiga yaitu temperatur atau suhu. Nah, reaksi kimia pada umumnya itu akan lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Yang keempat yaitu katalis. Nah, jika katalis ditambahkan pada reaktan, kedua zat tersebut akan bereaksi membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lainnya. Gimana, students? Kita lanjut lagi ya. Nah, pasti teman-teman berpikir gitu ya, apa aja sih reaksi penguraian obat? Nah, reaksi penguraian obat itu terdiri atas 5 macam, students, yaitu ada hidrolisis, oksidasi, fotolisis, isomerisasi, dan juga polimerisasi. Apa aja sih perbedaannya? Nah, nggak usah bingung lagi, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis. Sesuai namanya ya, students, reaksi hidrolisis itu merupakan reaksi penguraian obat yang disebabkan oleh air atau hidro gitu kan. Nah, reaksi hidrolisis juga dialami oleh senyawa yang mengandung gugus asil, yaitu gugus yang mengandung keton dan juga alkil. Di mana gugus asil ini terjadi pemutusan ikatan antara atom C dan alkil seperti ester, lakton, laktam, dan juga imida akibat adanya molekul air. Nah, berikut merupakan usaha stabilisasi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya reaksi hidrolisis. Yang pertama yaitu kita bisa membuat bentuk sediaan dengan bentuk serbuk terrekonstitusi, baik dalam bentuk sirup, suspensi, maupun injeksi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan pelarut campur karena dengan perbedaan polaran pelarut ini dapat mencegah terjadinya hidrolisis, students. Nah, yang ketiga, sediaan dibuat dalam pH yang stabil. Yang keempat, sediaan diubah menjadi bentuk emulsi atau suspensi. Kenapa nih? Nah, karena sediaan emulsi atau suspensi adanya penambahan fase minyak yang tentunya dapat mencegah terjadinya hidrolisis, students. Yang kelima, kompleksasi. Jadi pembentukan kompleks ini ternyata dapat menurunkan laju hidrolisis. Dan yang keenam, lagi-lagi surfaktan nih, students. Jadi penambahan surfaktan dapat menurunkan laju hidrolisis. Gimana, students, untuk hidrolisis? Udah pada paham kan? Yuk kita lanjut. Nah, reaksi yang kedua yaitu reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini merupakan reaksi penguraian obat yang disebabkan adanya oksigen yang menyebabkan molekul hidrogen dan elektron itu hilang, students. Nah, reaksi oksidasi itu juga dialami oleh senyawa katekol, eter, tiol, tioester, dan juga asam karboksilat. Lalu, usaha stabilisasinya apa ya untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi? Nah, yang pertama kita bisa melakukan hidrogenasi. Hidrogenasi itu merupakan reaksi penambahan molekul hidrogen sehingga oksidasi ini nih, students, dapat dicegah. Kedua, kita bisa menggantikan udara yang ada di dalam sediaan dengan gas yang inert. Gas inert itu apa? Nah, gas inert itu merupakan gas yang dapat mempertahankan kadar oksigen dalam presentasi yang rendah. Yang ketiga, ya kita juga bisa menambahkan antioksidan. Kemudian yang keempat, kita bisa menggunakan pelarut yang bebas logam. Dan yang kelima, kita bisa menyimpan di suhu yang rendah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reaksi fotolisis. Nah, siapa nih yang tahu di sini? Cukup mudah ya, kalau reaksi fotolisis sesuai dengan namanya, itu merupakan reaksi penguraian obat yang disebabkan oleh adanya cahaya. Nah, reaksi fotolisis itu juga diperantarai oleh radikal bebas loh, students. Oke, berikut merupakan usaha stabilisasi untuk mencegah terjadinya reaksi fotolisis. Yang pertama, tentunya kita harus menyimpan obat di dalam tempat yang terhindar dari cahaya, students. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kemasan gelap seperti botol coklat atau ember gitu kan. Yang ketiga, kita bisa memberikan kemasan kardus bagian luar
luarnya sebagai kemasan sekunder. Kemudian yang keempat, kita bisa tutup dengan menggunakan aluminium foil. Dan yang kelima, kita juga bisa menambahkan zat penyerap cahaya seperti vinil salisilat. Oke, lanjut kita akan membahas tentang reaksi isomerisasi. Nah, kalau reaksi isomerisasi itu merupakan reaksi penguraian obat menjadi isomer optik ataupun isomer geometrik. Kemudian, usaha stabilisasi untuk mencegah terjadinya reaksi isomerisasi apa aja, students? Nah, kita lihat ya contoh berikut, yaitu reaksi isomerisasi terjadi pada tetrasiklin. Tetrasiklin pada pH asam akan berubah nih menjadi 4-FI tetrasiklin yang efeknya ternyata kurang efektif sebagai antibakteri, students. Berarti solusinya apa? Tentunya kita bisa menaikkan pH sediaannya. Oke, lanjut. Kita akan membahas reaksi polimerisasi. Nah, kalau reaksi polimerisasi ini merupakan reaksi di mana dua atau lebih molekul obat itu bergabung menjadi satu membentuk molekul yang kompleks nih, students. Kemudian usaha stabilisasinya apa? Nah, kita lihat lagi ya contoh reaksi polimerisasi yang ada di sini nih, yaitu ampicillin. Nah, ampicillin pada konsentrasi yang tinggi itu akan membentuk polimer antigenik yang menyebabkan alergi, students. Nah, berarti solusinya apa? Tentunya kita perlu menurunkan konsentrasi ampicillinnya. Gimana nih, students? Sampai di sini semoga makin paham ya. Kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang katalis. Katalis ini mempengaruhi kecepatan atau laju reaksinya nih, students. Ada dua tipe katalis, yaitu katalis asam basa umum dan juga katalis asam basa spesifik. Nah, katalis asam basa umum ini biasanya menggunakan larutan datar untuk mempertahankan di pH tertentu. Jadi reaksi yang menggunakan katalis asam basa umum itu tuh bergantung pada salah satu komponen katalis asam basa yang dapat membuat laju reaksinya itu lebih cepat dibandingkan menggunakan katalis asam basa spesifik. Contohnya terjadi pada hidrolisis streptozosin. Selanjutnya ada juga yang dinamakan katalis asam basa spesifik. Nah, kalau katalis asam basa spesifik itu menggunakan larutan asam atau basa kuat nih, students. Reaksi yang menggunakan katalis asam basa spesifik itu bergantung pada kekuatan ion hidrogennya. Nah, katalis ini bekerja secara spesifik sesuai dengan namanya ya, students, sehingga laju reaksi itu lebih lambat dibandingkan dengan menggunakan katalis asam basa umum. Contohnya terjadi pada hidrolisis ester dan juga inversi gula. Wah, gimana nih, students? Ternyata nggak kerasa ya, materi ini sekaligus menutup materi kinetika reaksi. Jangan buru-buru close videonya, karena kita akan latihan soal bareng-bareng. Nah, biar makin paham ya, students, kita latihan soal dulu. Soal yang pertama nih, seorang apoteker bagian QC sedang melakukan uji stabilitas untuk sediaan krim X 100 mg dan juga krim X 200 mg. Dari hasil pengujian ternyata didapatkan bahwa laju degradasi kedua sediaan tersebut sama. Nah, maka laju degradasi kedua sediaan tersebut mengikuti order berapa nih, students? Ayo, pasti udah tahu kan jawabannya apa? Nah, seperti biasa ya, kita temukan terlebih dahulu keywordnya, yaitu laju degradasi sama, sedangkan konsentrasi sediaannya berbeda kan? Nah, maka laju degradasi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi nih, students. Sehingga laju degradasi sediaan mengikuti order order ke-0. Wah, keren banget nih yang jawabannya tadi betul. Kita lanjut ya ke soal kedua. Nah, soal kedua nih, students. Industri kosmetik memproduksi produk night cream. Sediaan ini disimpan di tempat yang terang cahaya. Bulan depan nih, sediaan night cream tersebut didistribusikan ke seluruh klinik kecantikan di kota Y. Namun, sebelum didistribusikan, pihak QC melakukan pengecekan terlebih dahulu dan ternyata sediaan night cream itu sudah berubah menjadi kecoklatan dan berbau tengik. Disebut apakah reaksi degradasi yang terjadi dan bagaimana ya cara mengatasinya agar tidak terjadi lagi? Ayo, gimana nih, students? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Dari soal sebelumnya kan sudah diketahui ya bahwa sediaan itu diletakkan di cahaya langsung sehingga terjadi reaksi degradasi yang terjadi yaitu reaksi degradasi
Iya, reaksi fotolisis. Nah, hal ini dapat dicegah nih students tentunya dengan menyimpan sediaan di tempat yang tidak terkontak langsung dengan cahaya matahari. Gitu students. Gimana? Cukup mudah kan? Semoga makin paham ya.